Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan juga sedikit. Jadi kami ini yang tim pendamping ini adalah dari Asosiasi Pengemban Teknologi Pembelajaran untuk Wilayah Indonesia Timur. Ya, kebetulan posisi atau sekretariatnya sekarang itu adalah di LPMP Sulawesi Selatan. Dan kebetulan saya ditunjuk atau diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi mengkoordinir teman-teman di wilayah Indonesia Timur. Nah, programnya itu adalah salah satunya ini mengadakan pembimbingan online. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu sekalian, jadi kita hanya sekedar sharing saja. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah ada yang sudah menggunakan ya Google Classroom, terutama dari Bapak Ibu guru. Saya yakin sudah ada yang menggunakan untuk siswanya dalam terutama di masa pandemi sekarang ini ya, karena daripada menggunakan komunikasi WA ya, tentu itu di samping tidak terstruktur ya, apalagi kalau grup WA-nya itu ramai, ada materi terus komen-komen semua itu susah dicari karena tergulung layarnya ya. Dengan menggunakan Google Classroom maka kita menjadi lebih terorganisir materinya. Yang kedua, dari segi penggunaan space, Google Classroom, kenapa Bu? Google Classroom ini juga akan menghemat pemakaian bukan kuota ya, space di HP ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya tugas-tugas ataupun informasi yang disampaikan harus lewat WA. Ya, misalnya ada video yang dikirimkan, ya. Kemudian siswanya misalnya ada tugas membuat video juga, sudah langsung jebol HP-nya gurunya kan mereka dikirim. Apalagi kalau pengguna-pengguna umum atau awam dalam membuat video itu mereka tidak tanggung-tanggung menggunakan sistem yang default berlaku di HP-nya. Biasanya di situ ada, apalagi kalau HP bagus, HP baru menggunakan resolusi tinggi, nah itu sampai ratusan mega ukurannya. Nah, begitu dikirim ke gurunya, yang gurunya jebol HP-nya. Ya. Nah, salah satu solusi yang kita tawarkan itu menggunakan Classroom, ya mereka hanya diminta mengunggah ke ruang kelas. Ya, nanti kemudian guru bisa mengecek di sana di Google Classroom-nya. Nah, mudah-mudahan ini di waktu singkat ini kita bisa paparkan secara umum. Nanti kemudian diskusinya di masing-masing kelompok kecil. Ya, jadi kenapa kita bikin kelompok kecil? Itu sesungguhnya supaya proses pembimbingannya itu lebih efektif ya. Kalau terlalu besar kan ini tidak bisa terlayani dengan baik di antara teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi mohon maaf kalau apa yang kami jelaskan ini di grup ini ada beberapa teman saya yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian dari teman-teman PTP LPMP Sulsel ya, yang sekarang ini sudah masuk di room kita. Ada Bu Miradia, Ibu Hajra, kemudian Ibu Firna. Saya kira itu ya sementara yang ada. Itu bisa membantu kita dalam menggunakan atau mempelajari Google Classroom ini. Sebenarnya banyak sekali pilihan untuk learning management system. Ada yang lain namanya Edmodo, mirip-mirip dengan Google Classroom ya. Kemudian di Simulink juga ada mengembangkan juga tersendiri ya. Kemudian apalagi di Microsoft juga ada namanya Microsoft Teams. Kemudian kita mau kembangkan sendiri menggunakan Moodle, install sendiri juga bisa. Jadi banyak sekali pilihannya sebenarnya. Bukan Google Classroom satu-satunya ya di aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa ya dipilih Google Classroom? Karena pengalaman dari teman-teman guru dan praktisi ini ya pembelajaran itu yang paling sederhana, yang paling mudah dan paling ringan itu adalah Google Classroom. Jadi banyak sekali pilihan, tapi yang paling ini adalah Google. Ya, siapa yang tidak tahu Google ya?
Nah, keuntungannya di situ karena Google punya, kalau kita mau menggunakan, rata-rata orang sudah punya akun Google, Gmail misalnya ya, sudah punya Gmail, maka otomatis bisa menggunakan Google Classroom. Taruhlah misalnya kalau kita menggunakan Microsoft Teams, itu Bapak Ibu sekalian harus buatkan akun masing-masing, ya, masing-masing pesertanya, peserta didiknya, ya. Nah, kalau dengan menggunakan Google, ya silakan masing-masing siswa membuat akun Gmail. Jadi seperti yang telah disampaikan teman-teman yang lain di awal, bahwa masing-masing diharapkan sudah membuat akun Gmail. Sudah ada yang Bapak Ibu Dik akun Gmail tak? Nah, salah satu juga karena ini Google, penyimpanan data kita itu langsung otomatis terintegrasi dengan Google Drive. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa menggunakan Google Drive. Jadi file-file semua yang dikirim oleh guru, oleh siswa itu masuknya semua di Google Drive, sehingga kita mudah untuk mengorganisir. Yang berikutnya lagi, karena Google, beberapa di antara kita tentu juga sudah terbiasa menggunakan Google Form, ya. Google Form itu adalah misalnya digunakan untuk menyebarkan instrumen, ya, menyebarkan angket atau membuat daftar hadir, apalagi dan lain-lain sebagainya. Kita sering menyebarkan instrumen atau isian yang disebar secara online itu biasanya menggunakan Google Form. Nah, di Google Classroom ini interaksi antara guru dengan siswa dalam bentuk ujian misalnya atau kuis itu menggunakan Google Form. Ya, jadi memang sebagian besar apa yang ada di Google Classroom ini itu sudah barang-barang yang sudah kita sering gunakan. Ada beberapa poin ya yang harus kita pahami secara mendasar ya. Yang pertama, saya lihat dulu, saya jelaskan secara garis besar ya. Bisa ditampil Bapak Ibu? Tampil dengan baik? Karena biasa. Halo. Iya, oke. Iya. Yang pertama tentu yang utama adalah bagaimana membuka Google Classroom ya. Jadi cara membuka. Yang kedua, bagaimana membuat kelas. Sebentar Bu ya, jadi kita umum, tapi ada yang host. Bisa tolong di mic-nya ya. Membuat kelas yang kedua. Ya, yang termasuk di sini bagaimana kita membagikan kelas kita kepada siswa kita. Ya, jadi pertama tadi bisa membuka, yang kedua kemudian membuat kelas. Membuat kelas, setelah membuat kita praktekkan nanti bagaimana membagikan kelas kita ke teman-teman yang lain. Ya, karena kalau kita di sini belum ada siswa, jadi teman yang lain itu yang menjadi peserta atau menjadi siswa kita. Bagaimana caranya? Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3, menuliskan pesan informasi ke peserta ya. Ini berupa forum atau grupnya di situ ya, informasi. Yang keempat, bagaimana menambahkan peserta. Ya, tadi kita sudah bisa berbagi, tapi kalau kita mau menambahkan secara manual, ada juga disiapkan caranya. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana membuat tugas, ya, tugas kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Google Classroom ini yang dimaksud dengan tugas kelas itu adalah termasuk materi di dalamnya. Ya, jadi materi juga itu disebut sebagai tugas kelas. Ya, tugas itu sendiri, kuis dan pertanyaan. Jadi ada 4 ya yang merupakan isi dari tugas kelas. Jadi ada materi dan saya yakin sudah terwakili semua ya yang menjadi bahan dalam sebuah kelas ya. Terwakili ada materi, ada tugas, ada kuis dan pertanyaan langsung. Ya. Dan kelima membuat tugas, kemudian yang keenam menambahkan materi. Ya, tentu kalau ada kelas pertama dulu kita tambahkan materi. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan ini, itu bisa diikuti ya tutorial sederhana ini. Kemudian setelah tambahkan materi,
setelah materi itu kita mungkin mau beri tugas bagi siswa kita. Ya, ada pemberian tugas. Nanti saya coba demokan ya untuk melihat. Kemudian yang berikutnya setelah pemberian tugas, menambahkan tugas quiz. Ya, ada bedanya tadi ada tugas dan tugas quiz. Ya, ini saya sudah sempat singgung tadi. Tugas quiz ini menggunakan Google Form atau Google Formulir. Ya. Kemudian yang berikutnya menambahkan pertanyaan. Jadi ada juga pertanyaan langsung ya di dalam kelas. Ya, nanti kita lihat apa bedanya tugas, kemudian tugas quiz, dan ada pertanyaan. Ya. Yang ke-8, kemudian yang ke-9 adalah penilaian. Yang terakhir ya, bagaimana setelah siswa itu mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, membuat quiz, bagaimana kita memberikan nilai dan memberikan respon terhadap jawaban yang dimasukkan oleh siswa kita. Ya, itu saya kira jawabannya gambaran ya, garis besar. Sudah paham Bapak Ibu? Kalau sudah paham, sudah? Ya. Sekarang yang pertama ya. Jadi kita perhatikan saya dulu, nanti kita praktekkan ya masing-masing di kelas kita. Yang pertama membuat kelas. Membuat kelas itu dimulai dari tanda plus. Ya. Tanda plus yang ada di sebelah kanan atas ya, dekat titik 9 ini. Oh ya, tadi saya ulangi dulu ya. Sudah tahu alamatnya ya? Alamat dari Google Classroom ini adalah classroom google.com. Nah, di sini sudah ada satu kelas yang saya sudah buat ya, Google Classroom. Nah, untuk menambahkan kelas baru, kita klik ini di atas tanda plus. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung kelas dengan buat kelas. Ya, dua saja pilihan. Kalau kita guru dan ingin mengajar, maka kita membuat kelas. Ya, misalnya ada kelas baru ya. Kalau siswa ataukah kita guru tapi mau menjadi siswa di kelas yang lain, misalnya ada teman kita guru, kita mau lihat materi-materinya, kita minta bergabung di situ sebagai guru ke kelasnya ya. Gabungnya nanti bisa sebagai guru, bisa sebagai siswa. Ya, nanti ada pengaturannya ya. Gabung sebagai guru, sebagai siswa. Nah, sekarang kita pilih yang pertama dulu. Kita membuat kelas. Ya. Nah, sekarang ini Google Classroom itu sudah mengeluarkan kebijakan bahwa yang saya gunakan sekarang ini itu tidak boleh digunakan untuk sekolah dengan siswa. Ya, kenapa? Ya, ini untuk menjaga privasi anak-anak ya, anak-anak siswa kita. Nah, solusinya untuk Google Classroom saat ini ada program namanya Google Suite for Education. Ya. Ini program Google gratis untuk sekolah. Ya, jadi bebas digunakan oleh sekolah. Nah, apa bedanya dengan yang saya gunakan sekarang ini? Google yang saya gunakan ini adalah Google umum, di mana ada batasan-batasan aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, ada beberapa tools yang dipakai di Google Classroom itu hanya dipakai terbatas kalau kita sebagai peserta umum. Ya, tapi kalau kita menggunakan Google Suite itu menjadi full dan free. Ya, karena itu sebagai salah satu bentuk sumbangsi Google untuk pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana syaratnya membuat Google Suite for Education ini? Itu sekarang lagi ada program di Google Indonesia, itu gratis ya, gratis bagi sekolah yang mau mendapatkan Google Suite for Education ini. Ya, salah satu syaratnya tadi adalah memiliki website domain sch.id. Ya, jadi silakan Bapak Ibu sekalian di sini yang ada di grup, yang ada di room sekarang ini, bisa nanti kontak kita ya di grup. Nanti siapa yang sekolahnya mau mengurus Google Suite, nanti kami berikan informasinya. Ya, gratis ya. Dan ini nanti bebas digunakan oleh sekolah
dan seluruh PTK yang ada di sekolah itu. Ya, salah satu tadi di sini ya, sudah ada peringatan ya bahwa saya telah membaca dan memahami dan tidak menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Jadi yang pakai sekarang ini tidak bisa dibagi ya. Nah, jadi silakan digunakan yang Google Suite for Education. Ya, tapi tidak apa-apa karena kita hanya latihan saja, kita lanjut. Ya, di sini ada 4 yang diminta diisi, ya. Nama kelas, nama kelas, bagian, dan ruangan. Ya, nama kelas ini adalah nama dari kelas yang kita ingin ajar, ya. Misalnya, saya membimbing ya, sekarang saat ini adalah bimbingan Google Classroom. Ya. Kalau misalnya Google Classroom ini ada beberapa bagian, ya misalnya saat ini ada beberapa kelompok, ya kita tulis di bagian-bagian bawah ini, bagian-bagian bahwa yang ini adalah khusus misalnya Makassar, ya bagian khusus Makassar karena kita ini di kelas ini adalah kelas besar Makassar. Nanti mungkin ada kelas dari Bu Mirat, ada kelasnya Bu Firna, ada kelas dari Bu Hajra dan teman-teman yang lain ya. Nah, kalau misalnya ada ini adalah mata pelajaran, ya bisa dituliskan mata pelajarannya apa. Kalau ada ruangannya, di ruangan di mana ini terlaksana, ya silakan dituliskan karena kita online ya kita tuliskan daring saja. Ya, yang paling penting di sini yang memudahkan kita adalah ini ya, nama kelas dan bagian. Ya. Kalau mata pelajaran kalau tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang penting ini bermanfaat bagi ini ya, bagi guru nanti untuk melihat. Nah, kalau sudah klik buat. Ya, sementara membuat kelas. Nah, nanti akan muncul ya saya perkecil dulu ya. Ya. Muncul pesan, ya mengundang siswa, ya ada tutorial, ya bimbingan Google terbalik ya Google Classroom Makassar. Nah ini tadi yang penting diisi supaya langsung kelihatan bahwa ini nama kelasnya yang Google Classroom, kelasnya apa Makassar. Kalau yang mata pelajaran itu kan yang tidak tampil di sini ya. Ya misalnya saya punya kelas begini, langsung kelihatan ya nama kelasnya dengan bagian ya sudah jadi kelasnya. Nah sekarang kalau kita ingin berbagi kelas ada di sini kode kelas ini ya. Nah inilah yang dibagi ke siswa ya. Jadi dengan cara yang sama tadi ini ya saya copy. Nah saya di sini menggunakan Google Email yang lain, saya tambahkan di sini gabung ke kelas. Ya, gabung kelas karena saya mau menjadi siswa ya, menjadi peserta. Jadi kita masukkan kode kelasnya, saya klik gabung. Ya, ini saya sebagai peserta sudah bergabung. Ya. Saya refresh di kelas saya. Ya, saya coba cek di anggota. Nah, anggota sudah ada. Ya, saya tadi mendaftar. Ya. Oke, sudah masuk jadi siswa. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan terkait ini, Bapak Ibu, untuk menambahkan, jelas ya? Jadi cukup diberikan kode kelasnya ke peserta kita, otomatis nanti setelah dia tambahkan, dia akan masuk di anggota. Ya. Kemudian cara lainnya kalau kita mau nambahkan langsung kita klik di sini anggota. Kemudian ada tanda tambah di sini. Tambah plus. Ya. Misalnya saya mau tambahkan di sini Ibu Miradia. Ya, karena saya sudah pernah kontak dengan Ibu Miradia. Nah, sudah muncul langsung di sini. Miradia. Ya. Ibu Ainun pernahkah? Oh, Bu Ainun saya belum pernah kontak email. Apa nama emailnya Bu Ainun? Ainun Faridah. Ini ada tambahan?
Tambahan angka atau apa? Ya ini ya, dia otomatis muncul kalau ditemukan akunnya. Oke, saya undang contoh saja 2. Oke, mengundang sekarang. Nah, sekarang sudah menjadi 3 orang pesertanya. Bu Ainun, Maria, tapi warnanya di sini masih abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena masih diundang. Dia belum tentu mau. Ya, jangan sampai bilang Bu Ainun, ngapain saya mau masuk di situ? Tidak kenal siapa ya. Ya, caranya supaya dia menjadi warna hitam begini, full. Bu Ainun harus cek emailnya. Bu Mirat harus cek emailnya. Ya, silakan dicek emailnya. Nanti di situ ada undangan bahwa Anda diminta bergabung ya. Ya, ini betul. Oke, itu untuk cara menambahkan. Ya. Sekarang di bagian forum. Jadi forum ini kegunaannya adalah untuk berkomunikasi. Misalnya ada pengumuman ya. Hari ini kita libur. Ya. Silakan dipelajari materi ini ya. Atau mungkin ada pertemuan tambahan atau ada kelas online. Ya, ini disampaikan di sini. Ya, tapi untuk saat ini ya misalnya saya hanya beri ucapan selamat datang ya karena baru pertama ini di kelas pembimbingan Google Classroom. Ya. Ya, tadi pilihannya di sini Bapak Ibu ya. Ada sebenarnya 4 pilihan ya tadi ya. Ya. Ada jadwalkan, ada simpan draft ya. Kalau kita belum mau mengirim, mungkin kita mau baca-baca dulu konsepnya, ya kita simpan draft dulu, nanti kita edit lagi ya. Kalau jadwalkan, artinya kita mau kirim misalnya besok, menjadwalkan besok terkirim, itu jadwalkan. Tapi kalau kita mau kirim sekarang, pilih posting. Hampir semua tools yang ada di Google Classroom ini, baik itu tugas quiz, kemudian pertanyaan, selalu 3 pilihan ini, ya. Posting sekarang, jadwalkan atau simpan draft. Ya, nanti kita lihat ya. Ya. Ya, karena ini ya saya batalkan saja. Sudah ada. Nah, semua informasi yang ada di sini itu akan terlihat di semua siswa kita. Ya, misalnya di sini ada siswa 1 ya, saya namanya Bahtiar, di sini ada siswa. Saya coba refresh. Ya, selamat datang. Sudah ada pesan dari gurunya namanya Pranala Web. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kirim. Ya, nanti jawaban ini akan terlihat juga oleh seluruh siswa yang ada di kelas kita. Nah, itu tentang forum. Ya, ada di sini komentar kelas. Ya, berikutnya lanjut ya. Insya Allah ini ada direkam, nanti bisa di sharing ke Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya ada tugas kelas. Sudah masuk inti ya. Itu sekarang ini. Tugas kelas ini ada 4. Ya. Sudah masuk ke Classroom, Bu? Ya, kita coba ini. Tambah gabung ke kelas. Ada, Bu? Di bagian atas ada tanda plus, kemudian gabung ke kelas. Ada, Bu? Jadi kembali ke dulu di halaman awal Google Classroom, tanda plus tadi. Oh yes, sudah masuk kodenya ini. Ini nih, Bu. Oke, ke tugas kelas sekarang. Sudah masuk ke materi intinya. Yang di sini ada 5 pilihan ya.
tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan postingan. Jadi kalau ada yang pernah dikirim yang lalu, itu kita bisa gunakan kembali, ya. Misalnya di kelas yang lain pernah kita posting, bisa digunakan. Ada kemudian yang poin terakhir sini ada topik. Nah, yang pertama kita pilih dulu yang utama, yang sini adalah topiknya. Ini yang menjadi pembagi nanti ya, semacam section. Jadi buat kelas di sini ada pilihan-pilihannya tadi. Nah, kita pilih dulu topik. Topik ini menjadi section ya, seksi menjadi pembagi. Jadi kita pilih dulu. Nah, topik di sini topik materi. Jadi misalnya kalau kita guru di kelas, ya mungkin kita mau bagi-bagi pertemuan ini menjadi beberapa topik berdasarkan pokok bahasan misalnya. Ya, atau kita mungkin kalau membuat pelatihan yang berdasarkan pertemuan, bisa juga pertemuan pertama, pertemuan kedua, ya. Atau apalagi misalnya yang lain tentang materinya, ya, atau mungkin kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompok peserta bisa saja. Jadi yang mana kita mau gunakan, ya. Tapi saya biasanya kalau perkuliahan biasanya itu pertemuan, ya, karena kadang ada materi beberapa kali dibahas, ya. Atau bisa juga per materi, ya. Misalnya di sini karena kita menggunakan bimbingan, ya, misalnya pengenalan, ya. Materi yang pertama adalah pengenalan Google Classroom. Tambahkan. Jadi nanti yang mengelompokkan tugas kelas. Jadi fungsinya topik ini adalah untuk mengelompokkan tugas kelas. Sudah ada pengenalan Google Classroom. Ya, jadi pengenalan secara umum. Mungkin di pertemuan berikutnya saya mau buat lagi. Berikutnya adalah misalnya pembuatan kelas. Pembuatan tugas, ya. Ya. Nah, di Google Classroom sama dengan aplikasi-aplikasi berbasis web yang lainnya, ya. Itu yang terbaru selalu paling atas, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi misalnya kita baca news di sebuah website, kan yang terbaru yang selalu di atas. Ya. Tapi kalau kita dalam pembelajaran, biasanya agak bingung, karena biasanya dibaca dulu paling atas. Ya, ini bisa diatur. Jadi makanya bisa atur. Nah, ini yang dia ditarik ke atas, pengenalan, yang kemudian dibawanya pembuatan tugas. Ya, terserah kita yang mana baiknya. Ya, kalau kita mau ikuti alur sistem dalam pembelajaran online itu seperti ini. Karena begitu kita menambahkan materi baru, dia akan selalu muncul di bagian atas. Ya, anggaplah seperti ini, ya. Nah, kita sudah kelompokkan. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan lagi di sini, pembuatan ujian dan seterusnya, ya. Nah, ini pengelompokannya yang pertama. Yang berikutnya kita sudah masuk ke ini, tugas kelas. Ada tugas. Ya, misalnya yang pertama kita, karena ini baru, kita tentu kasih materi dulu, ya. Nah, tentu materinya adalah pengenalan, ya, atau membuat ya Google Classroom. Ya, di sini deskripsi atau penjelasan, ya, apa yang tercakup dalam materi ini, ya. Misalnya bagian ini menjelaskan tentang cara mengelola kelas, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini, ya, bagian bawah ada tambahkan. Ya, jadi tambahan ini fungsinya adalah untuk melampirkan. Apa yang bisa dilampirkan? Adalah file-file. Ya, pilihannya adalah ada file di Google Drive, ya, bisa berupa link, misalnya ada website, ada linknya kita mau sampaikan, ada file yang ada di komputer kita, ada video YouTube. Ya, terserah yang mana yang mau kita masukkan sebagai lampiran untuk ini. Ya, misalnya di sini saya pakai file, ya, karena saya sudah punya file PowerPoint yang saya mau sampaikan ke peserta, misalnya, ya, sebagai contoh di sini.
Kok hilang filenya? Ya, contoh saja ini ya. Ya. Kemudian upload. Ya, setelah masukkan filenya, upload. Ya, kenapa lama? Karena filenya terlalu besar. Saya cari file yang kecil-kecil saja ya. Layar PNG. Ya. Ini berupa gambar. Ya, nanti akan muncul di bawah sini. Mau tambahkan lagi, tambahkan. Ya. Tapi kalau belum ada filenya, kita gunakan di sini buat. Ya, apakah menggunakan dokumen berupa Word ya? Jadi kalau di Google itu istilahnya dokumen, kalau Word. Ada PowerPoint, slide, spreadsheet, Excel, gambar, atau formulir. Ya, misalnya saya mau buat, karena belum diketik ya. Ya, ini buat. Nanti akan masuk ke Docs Google. Ya, nah, misalnya kita sudah punya, ya silakan ya. Mirip dengan Microsoft Word, tapi beda ya. Ini menggunakan punya Google. Kalau Word itu adalah punya Microsoft, ya. Tapi fungsi-fungsinya di situ mirip. Nah, setelah selesai, di sini diisi. Di bagian kanan di sini ada penentuan. Ya, mau disampaikan ke kelas yang mana? Kalau misalnya ada beberapa kelas yang sudah kita punya ya. Saya mau ini yang Makassar. Bimbingan Makassar. Kemudian siswanya siapa saja mau dikirimkan. Di sini sudah ada 5 siswa. Mau dikirimkan semua atau beberapa saja. Ya, Ibu Andi Mulyati, Pak Bahtiar, Miradia, Ibu Rahmaniar, Ibu Rasmi. Ada lagi di bawahnya ya. Ada kelihatan? Ya, ini bisa kita pilih. Ya, misalnya sebagian saja saya kasih. Tapi kalau semua pilih ini, centang semua. Oke, semua siswa. Di sini topik adalah di mana kita mau posisikan ini di segmen tadi, di topik yang kita gunakan, yang kita buat. Tadi kan ada 2 ya, ada pengenalan, ada pembuatan tugas. Ya, karena ini pengenalan, saya simpan di pengenalan. Ya, ini otomatis tersimpan. Nah, ini saya katakan tadi, di sini selalu ada 3 pilihan. Langsung kirim sekarang, jadwalkan, atau simpan. Ya, atau hapus. Ya, karena saya mau sekarang ya kita posting saja langsung. Ya, nanti akan masuk di sini materinya langsung. Ya. Pengenalan Google Classroom, diposting tanggal sekian. Ya. Itu Bapak Ibu ya untuk penambahan materi. Nah, sekarang lanjut ya, Bapak Ibu. Tidak ada masalah ya. Ya, lanjut materi sudah. Sekarang tugas. Tugasnya ada 2, tugas dan tugas quiz. Ya, ini mirip ya, tugas dan tugas quiz. Ya, kita yang pertama pilih tugas. Ya, tugas 1 ini sebenarnya misalnya judulnya apa? Kalau kita mau Bapak Ibu, yang biasanya kita untuk pertemuan awal ada tugas yang berikan ke peserta kita. Ya. Menjelaskan dan ya. Jelaskan gambaran umum tentang Google Classroom. Ya. Jadi misalnya di sini setelah mempelajari materi pengenalan, ya, silakan Bapak Ibu membuat ringkasan berupa penjelasan, ya, tentang penjelasan secara umum, ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya tugasnya itu dalam bentuk file sama tadi, kita tambahkan lagi di sini, ya. Atau misalnya ada penjelasan lain di Google, di video, terus siswa kita atau peserta kita minta menyimak
dan membuat kesimpulan, ya kita lampirkan YouTube-nya. Ya, saya di sini ya. Misalnya Google Classroom. Saya mau menampilkan video tentang Google Classroom. Nah, ini dia akan mencari di YouTube. Ya, materi-materi terkait dengan Google Classroom. Ya, misalnya ini. Ya, tambahkan. Ya, misalnya itu ya. Ya, tapi karena tadi kita sudah punya materi, ya yang tadi saya yang dikaji. Ya. Di bagian kanan, ya ada tambahan beberapa perbedaan dengan materi tadi. Di sini ada poin. Ya, jadi ini menjadi semacam patokan bagi kita. Jadi penilaiannya ini nanti berapa kita kasih nilai. Ya, kalau nilainya itu 0 sampai 100 ya kita kasih 100 ya. Jadi menjadi pedoman dalam memberikan nilai nanti. Yang berikutnya ada tenggat waktu. Ya, di sini. Sampai kapan kita mau memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan tugas ini? Ya, kalau kita tidak mau batasi, ya begini saja. Tidak ada batas waktu. Tapi kalau kita mau kasih waktu, kita pilih ini, kemudian klik lagi menunya, ya kasih tanggal berapa. Ya, misalnya tanggal 30. Ya. Kalau ada kasih jam, ya kasih jam juga. Jam berapa? Misalnya sore saja, pukul 16.00. Ya. Selesai. Ya, jadi Kamis 30 April pukul 16. Ya, topiknya di mana? Saya masukkan di topik pengenalan. Ya. Kalau ada rubrik, ya ini biasanya kalau kita kan ada rubriknya ya, nilai sekian sampai sekian, ya boleh tambahkan di sini untuk memberikan penjelasan kepada peserta kita bahwa ada tentang nilai atau pembuatan ini ya penentuan kriteria untuk penguasaan terhadap materi ini. Ya, itu saja yang diisi. Nah, sekarang di sini sama tadi, mau ditugaskan sekarang, jadwalkan atau draft. Ya, karena saya mau sekarang, ya tugaskan sekarang ya. Tugasnya sudah ada, Ibu. Silakan siswa-siswa yang bergabung tadi silakan dikerjakan. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang itu tugas sudah. Nah, sekarang tugas kuis. Tugas kuis. Mirip kan yang tadi? Mirip. Ya, bedanya di mana? Di sini ada, langsung ada blank quiz. Ya, misalnya di sini adalah quiz. Ya, pengenalan Google Classroom. Ya, saya silakan menyelesaikan 5 soal quiz berikut. Ya, kita langsung ada diberi di sini blank quiz. Nah, ya, coba perhatikan di sini tetap ada pilihan tambahkan. Ya, di sini kita tetap bisa menambahkan file-file, ya, termasuk kalau misalnya kita sudah pernah membuat quiz sebelumnya. Ya, misalnya di sini ya, saya buka Google Drive, ya. Mungkin dulu saya pernah bikin quiz. Ya. Kita buka filenya. Kalau ada, misalnya ini ada quiz saya ternyata, ada quiz 1. Saya tambahkan. Jadi saya tidak perlu buat lagi karena sudah ada. Ya. Tapi kalau misalnya ini belum ada, ya, kita akan membuat dengan menggunakan Google Formulir. Akan terbuka seperti ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ya kalau belum pernah membuat, saya yakin pasti pernah menggunakan, ya. Karena kalau kita mengikuti pelatihan, ya itu sekarang sudah kebanyakan menggunakan Google Formulir. Ya. Quiz 1. Ya. Pengenalan. Oke. Ini ya Bapak ya. Ini nanti
Google Classroom harus ada sesi tersendiri ya untuk membicarakan ini. Ya. Jadi kita silakan coba-coba saja buat pertanyaan. Di sini ada bentuk-bentuknya. Ya, jawaban singkat. Jawaban singkat. Ya. Tentu yang pertama kita minta dulu mengisi nama. Ya, nama. Nama ini tidak perlu ada poin, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita lewati saja untuk nama singkat yang wajib diisi. Ya, ada di sini wajib diisi. Jadi saya secara umum saya jelaskan ini, Bapak Ibu ya. Nanti di kelas kalau ini di kelas masing-masing bisa diperjelas dengan teman-teman yang menjadi pembimbing. Yang berikutnya misalnya apa lagi? Kelas. Ya, misalnya kita mengajar beberapa kelas, peserta diminta menuliskan kelas atau nomor peserta mungkin ya. Ya. Kemudian ini masuk identitas ya. Kok hilang? Oh, ada yang ngambil alih kelasnya ini. Anunya, screennya ya. Pak Salahuddin. Mungkin udah sengaja mengklik. Oke, lanjut. Ini ya. Sudah ada nama, kelas, atau mungkin nomor peserta ya. Nah, sekarang kalau sudah mau membuat kuisnya, mungkin kita tambahkan section ya. Ya, tambahkan bagian. Artinya dia pindah ke halaman berikutnya. Nah, misalnya di sini pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan pertama, tambah pilihan ganda. Ya, misalnya pilihan ganda ya. Google Classroom adalah produk dari perusahaan kedua. Opsinya yang pertama Google, yang kedua Microsoft, yang ketiga Siamolek, yang berikutnya LPMP misalnya ya. LPMP. Ya. Kemudian ada kunci jawaban karena ini kuis, dia harus ada kunci jawaban. Ya, yang mana yang benar? Ya, Google. Berapa poinnya? Kita tentukan. Kalau misalnya ada 55 nomor, masing-masing ada poin 20 misalnya ya. Oke. Selesai. Nah, sudah selesai satu nomor. Wajib diisi. Ya, kalau kita mau wajib diisi. Kalau tidak ya tidak usah. Nah, kalau mau cepat bisa pilih nih untuk nomor 2 duplikat. Langsung muncul pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nanti ini bisa diperjelas di kelas kita masing-masing ya. Kita kembali dulu ke Google Classroom. Ya. Tadi ini blank quiz. Ya. Namanya masih blank quiz ya, belum diganti. Ya, ini saya ganti dulu ya. Ya. Quiz 1. Ya. Jadi ditutup saja, nanti otomatis dia tersimpan. Jadi klik saja di tempat lain, tidak ada save, langsung dia masuk di situ. Ya, ini perlu refresh ya, makanya dia belum berubah. Saya tugaskan sekarang ya. Tugaskan saya masuk di Bahtiar ini, di kelas Bahtiar. Intip-intip dulu apakah saya dapat tugas dari kelas ini. Ternyata ada di sini ya. Pranala memposting tugas baru, menjelaskan gambaran umum. Ini tugas yang pertama tadi. Yang kedua, memposting tugas baru juga, kuis pengenalan Google Classroom. Ya, ini ada pemberitahuan di bagian beranda. Nah, pesan-pesan yang lain juga yang ada di beranda yang muncul semua. Misalnya tadi ini ada memberi komentar ya dari Ibu Yulianti dari SMP 1 Mengkendek ya. Sekarang di tugas ya, di sini akan langsung kelihatan ya. Ternyata tadi ini oleh gurunya tidak masukkan di sini ya, padahal mestinya di sini. Masuk di bagian pengenalan. Ya, ada kuis.
Pak Burhanuddin, mohon maaf tapi di Mikta. Ya. Sekarang saya buka kuisnya. Sudah terbuka. Namanya siapa? Bahtiar. Kelas Makassar. Berikutnya muncul pertanyaan adalah dari Google. Ini tadi saya duplikat saja jadi sama soalnya. Saya kirim. Selesai. Saya kembali ke kelas di sini. Ya. Saya refresh dulu kelasnya. Ya. Terus saya perbaiki di kuisnya, masukkan di sini ya. Ya, setelah ini. Setelah tugas, jadi selalu konsisten ya. Kalau materi kita mulai dari bawah ke atas, ini juga mulai dari bawah ke atas supaya siswanya tidak bingung ya. Nah itu sudah ada tugas. Yang berikutnya tugas kuis sudah, pertanyaan. Seperti ini ya, pertanyaan. Ya, ini pertanyaan ini berupa pertanyaan singkat ya, bisa jawaban singkat, satu pertanyaan saja atau pilihan ganda. Ya, misalnya di sini pertanyaannya, apakah Anda sudah pernah menggunakan Google Classroom? Ya, pilihannya ya, tidak. Ya, tidak. Ya, sini juga ada penilaiannya, ada batas waktunya, ya, topiknya tetap saya pilih di dalam Google Classroom. Ya. Kemudian kalau kita mau saling melihat ya, misalnya siswa lain bisa melihat ringkasan kelasnya, artinya bisa melihat pengumpulan dari yang lain, saling melihat ya. Ini kita centang. Ya. Sekarang kita coba centang saya dulu. Nah, sekarang saya tanyakan. Ya, sudah masuk sini. Apakah Anda sudah pernah menggunakan Google Classroom? Ya, semestinya ini pertanyaan seperti ini biasanya kita sampaikan di awal ya. Ya, misalnya sebelum materi juga bisa. Ya. Sekarang sebagai siswa lagi masuk, buka tugas kelas ini ya. Ya, di sini sudah muncul pertanyaan. Jadi langsung di bagian forum ya. Untuk pertanyaan ini tadi, pertanyaan langsung. Ya, jadi mahasiswa peserta lain bisa melihat. Ya. Kalau kita mau tidak saling melihat, tadi itu kita hilangkan centangnya. Ya, tapi kalau saya masuk di kelas saya sendiri supaya tidak bingung, di sini terstruktur dia. Ya, apakah saya sudah pernah? Ya, saya jawab saja tidak atau belum. Ya, serahkan. Ya. Jadi siswanya sudah menjawab. Nah, kembali ke kelas kita. Itu ya sudah masuk semua. Ini yang terakhir ini kalau menggunakan ini ya postingan yang ada sebelumnya. Ya, ada kelas sebelumnya ini yang pernah saya buat, bisa dimasukkan. Ya. Karena kita baru semua, ya kita masukkan satu-satu. Nah, sekarang bagian berikutnya anggota tadi sudah, ya, sudah ada beberapa ini sudah semua ya. Ya. Kemudian terakhir ya tentang penilaian. Ya, jadi semua bentuk tugas tadi itu otomatis akan masuk dalam kolom-kolom yang ada di sini, ya. Ya, yang bisa dinilai adalah siswa yang sudah mengirim
tugas ya. Misalnya ini, ya Bahtiar. Saya buka. Ya, tugasnya itu sudah diserahkan ya. Yang pertama sudah diserahkan. Kuis yang pengenalan juga sudah diserahkan. Yang belum adalah yang tugas pertama terkait dengan membuat gambaran. Ya. Jadi berdasarkan tugas kelasnya tadi, Bapak Ibu, misalnya tugas kelas ya. Ini. Nah, di sini belum ada yang menjawab. Jadi kalau saya mau melihat secara keseluruhan kelas ya, saya masuk di tugas kelas, masuk ke bagian-bagiannya. Ini materi, ini tugas. 4 yang sudah menjawab ya. Yang menjawab ya ada 3, menjawab tidak ya. Kuis ada 3 yang sudah menyelesaikan ya. Ya, kalau kita mau melihat ya silakan dibuka. Nah, kita buka nilainya ya. Oh, ini melihat tugas anunya ya, melihat kuisnya ya. Kalau melihat jawabannya diserahkan ya, ternyata error ya. Yang tugas yang 1 pengenalan Google Classroom belum ada ya. Saya coba buka dulu, mengerjakan. Taruhlah misalnya menjelaskan ya, lihat tugas. Saya mau menambahkan karena tadi membuat tulisan ya, silakan tambah di sini ya. Taruhlah saya sudah membuat di komputer saya ringkasan tadi ya, silakan dimasukkan ya. Misalnya di sini mana ya, yang file-file yang kecil yang mudah di-share ya, yang saya misalnya ini sampel upload ya. Ini kemarin ada yang pertanyakan ya di kelas LP3TK. Nah, ini jangan sampai lupa mengklik serahkan, maka di gurunya tidak akan terlihat. Ada kemarin pertanyaan, saya sudah upload Pak tugasnya, tapi kenapa di gurunya tidak sampai? Ya, ini mungkin lupa diklik serahkan ya. Jadi kalau baru mengupload seperti ini, baru masuk di ruangan siswa, di folder siswanya, belum masuk ke guru ya. Sekarang coba refresh ini ya. Tadi adalah soal pengenalan Google Classroom ya, menjelaskan gambaran umum ya. Ada 2 komentar kelas, yang menyerahkan baru 1 ya. Kita lihat ya, Bahtiar sudah menyerahkan tugasnya. Nah, begini semua nanti muncul Bapak Ibu. Jadi mereka kirim Word, mereka PowerPoint, nah, bisa dibuka di sini tugasnya ya. Setelah diperiksa, kita mau kasih komentar, bisa. Misalnya ini ya, saya kasih komentar nih. Linknya tidak bisa dibuka, mohon dicek lagi. Nah, komentar. Nah, ini yang 1 ini oke. Nah, nanti siswa akan melihat catatan kita, guru ya. Kemarin di kelas ini di LP3 ada pertanyaan, apakah di Google Classroom bisa coret-coret ya, misalnya di sini tanda silang apa ya,
Saya katakan saya belum tahu karena belum pernah kita mencoba. Mungkin ada tambahan, ya pengayam mungkin. Tapi kalau di LMS yang lain, misalnya di 365, kayaknya ada. Jadi kita bisa coret-coret di sini, bentuk tulisan tangan. Jadi lebih interaktif ke siswa kita ya, bahwa ini coret-coret oleh guru. Ya, kalau di Google Classroom ini, yang sejauh yang saya tahu, ya hanya berupa komentar. Jadi siswa nanti bisa lihat, oh ini yang dikomentari. Nah, setelah itu kita kasih nilai. Nilainya misalnya dia hanya dapat 50 karena satu ternyata belum tepat. Ya, di sini kita bisa beri komentar. Ya, apa komentarnya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon diperbaiki. Ya, diperbaiki lagi. Ya, posting. Nah, kembalikan. Ya, di sini ada mengembalikan. Ya, kalau kita langsung semua, ya kita pilih ini ya, yang ini saja. Kalau beberapa kiriman, artinya yang lain juga kita akan kirim. Ya, kita kirimin saja satu ini. Ya, karena baru satu juga yang mengirim. Kembalikan. Ya, sudah kembalikah? Kita cek di Bahtiar ya. Apakah sudah dikembalikan tugasnya? Ya, sudah ada di sini. Ada komentar. Ya, terima kasih. Mohon diperbaiki lagi. Kita bisa lihat nilainya ya. Dapat 50. Ya, saya coba buka. Ya, saya bukanya di klik kanan. Ya, jangan diklik tapi diklik kanan. Supaya dia masuk ke Google Docs. Nah, Google Docs. Google Docs di sini ada komentarnya ya, ini. Ya. Cuma ini tidak terlalu jelas yang mana di ini ya. Biasanya dia menyorot kuning ya. Dia menunjuk biasanya. Ya, ini tadi ya. Oke, di linknya tidak bisa dibuka. Ini sudah selesaikan. Ini diselesaikan dulu, perbaiki, baru nanti diselesaikan ya. Baru pilih selesai. Ya, kalau mau diedit, kita pilih buka. Ya, siswa ini ya mau mengedit langsung online. Buka menggunakan Google Docs. Ya, silakan diperbaiki di sini. Ya, misalnya linknya ini ternyata terlalu panjang, ada salah. Oh, sampai di sini saja. Saya hapus. Ya, maka dia tersimpan. Tutup saja. Ya, ini ditutup. Ya, mau dikirim ulang? Ya, kirim ulang. Nanti akan masuk ya hasil perbaikan dari siswa. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menerima perbaikannya, tidak usah dinilai lagi. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu untuk penjelasan secara umum, mulai dari pembuatan kelas sampai penilaian. Tentu masih banyak hal-hal yang belum terlalu jelas. Ya, itu nanti insya Allah kita diskusikan di kelas kita masing-masing ya. Apakah dengan menggunakan WA atau yang lain ya, yang teman-teman PTP yang mau menggunakan media daring lagi silakan. Nah, ini tadi Ibu Rahmaniar sudah masukkan. Makasih Ibu Rahmaniar ya, saya kasih nilai 100 ya, saya kembalikan ya, kembalikan ya. Sebaiknya ada komentar tadi ya. Komentar sebaiknya dikasih sorot teks ya. Tadi mesti yang gini ya, sorot teks ya. Kalau mau saya menunjukkan bahwa ini yang saya komentari ya. Sangat bagus Bu. Ya, komentar ya. Kemudian kembalikan ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah 1 jam kita mengikuti materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran secara umum
tentu kalau hanya menyimak, mendengarkan tidak masuk ya. Ya hanya bagian kecil saja kita pahami. Akan lebih mantap lagi kalau kita praktek di laptop kita masing-masing, di masing-masing kelas kita saling join Bapak Ibu ya, antar peserta kita saling join. Ya begitu ya. Jadi nanti masing-masing kelas, masing-masing peserta membuat kelas, kemudian saling sharing kode kelasnya, saling mengerjakan tugas, saling memberi nilai supaya kita semakin paham dengan aplikasi ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup kita masing-masing ya. Terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Ya, insya Allah nanti kita sempurnakan di grup kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.